Oke, saya hadir lagi. Kita akan membahas tentang luka batin. Setiap orang pasti mempunyai luka batin. Karena itu, setelah membaca selesai beberapa artikel yang ada, saya ingin mengasih beberapa tips cara mengatasi luka batin. Setiap manusia pasti memiliki sebuah kisah yang tak terlupakan. Karena begitu menggores, bahkan akan mengulang kembali rasa sakit yang mendalam. Dan bisa menjadi luka batin yang terus dibawa sepanjang hidup. Luka batin merupakan kerentanan psikologis yang bisa mempengaruhi kesejahteraan seseorang secara keseluruhan. Luka batin bisa dianggap sebagai bekas atau jejak emosional dari pengalaman traumatis, konflik internal, atau ketidakseimbangan psikologis yang belum terselesaikan. Dirangkum dari berbagai sumber, luka batin tidak hanya mencakup pengalaman-pengalaman yang terasa menyakitkan secara emosional, tetapi juga bagaimana individu merespon dan memproses pengalaman-pengalaman tersebut dalam pikiran dan perasaan mereka. Penyebab luka batin itu biasa bervariasi dan kompleks. Mereka bisa muncul dari kehilangan yang mendalam, pengalaman traumatis, konflik interpersonal, atau perasaan tidak aman yang berkembang dari masa lalu. Hari ini kita akan mempelajari apa saja luka-luka batin itu, bagaimana munculnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, trauma emosional. Itu luka batin yang pertama. Trauma emosional bisa muncul dari pengalaman traumatis, seperti kehilangan yang mendalam, kekerasan fisik atau seksual, atau pengkhianatan. Dampaknya bisa terasa dalam bentuk kecemasan, depresi, atau kesulitan membangun hubungan yang sehat. Trauma emosional biasa menimpa seseorang yang pernah mengalami kejadian yang sangat menyedihkan, menakutkan, atau mengancam nyawa. Trauma psikologis kadang bisa pulih dengan sendirinya seiring waktu. Namun, jika tidak bisa kita temukan cara mengatasi trauma ini akan menjadi sesuatu yang mengerikan buat seorang. Karena seseorang yang mengalami kejadian traumatis biasanya merasa shock, takut, sedih, dan cemas berlebihan secara berkepanjangan. Meskipun hal yang dialami serupa tiap orang, tapi akan berbeda-beda kejadian yang dialaminya. Karena itu, bagaimanakah kita cara mengatasinya? 1. Fokus pada hal penting. Ketika berhadapan dengan trauma emosional, fokuslah pada apa yang benar-benar perlu dilakukan dalam keseharian, sehingga Anda dapat menghemat energi fisik dan emosional. Kurangi hal-hal yang bisa membuat Anda mengeluarkan energi fisik dan emosional yang berlebihan. Kedua, kembali ke rutinitas dan cintai diri sendiri. Ini yang penting. Kita juga ketika kita sudah mengalami trauma emosional, konsumsi makanan yang sehat, cukup tidur, berolahraga secara teratur, dan melakukan berbagai hal untuk menjaga tubuh Anda berfungsi dengan baik. Ingat, itu harus kita lakukan agar tubuh kita menjadi baik. Selain itu, cobalah melakukan hal-hal yang kita sukai untuk menghilangkan stres. Beraktivitas dapat membantu mengalihkan pikiran kita dan mengatasi trauma. Coba ketika itu muncul, coba kita cari hal-hal yang kita sukai. Kalau Anda suka bernyanyi, silakan bernyanyi. Kalau Anda suka jalan-jalan, silakan jalan-jalan. Ketiga, tenangkan diri dengan menarik napas. Ketika cemas, stres, marah, atau gelisah itu muncul, cobalah tarik napas dalam-dalam beberapa kali agar Anda dapat berpikir jernih dan menjadi lebih tenang. Anda juga bisa mencoba meditasi untuk membantu menenangkan pikiran. Keempat, kerjakan secara bertahap. Tekanan dalam pekerjaan atau aktivitas bisa memicu stres. Untuk itu, bagilah tugas besar menjadi beberapa bagian yang bisa dikerjakan secara bertahap.
lakukan semampu Anda. Ketika mulai merasa penat, ambil jeda sejenak, lalu mulai kerjakan lagi. Anda harus membuat pekerjaan itu menjadi bagian-bagian yang terpisah-pisah sehingga Anda tidak stres. Yang kelima, tidak menyalahkan diri sendiri. Rasa bersalah, malu, marah, kecewa, dan sedih, dan mengasihi diri sendiri secara berkepanjangan justru akan menjadi penyakit bagi diri sendiri. Menerima apa yang terjadi dapat mempermudah proses pemulihan dari trauma ini. Yang keenam, cari bantuan untuk pemulihan. Apabila Anda tidak dapat mengatasi trauma sendiri, carilah bantuan. Anda bisa curhat kepada teman, keluarga, berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater, atau mendatangi organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang konsultasi khusus bagi penderita trauma. Pada dasarnya, trauma akan menimbulkan berbagai perasaan tidak menyenangkan. Hal tersebut memang wajar terjadi. Meski demikian, segera lakukan cara untuk mengatasi trauma agar Anda tidak selalu dihantui oleh kejadian yang sudah terjadi. Oke, untuk luka batin kedua dan cara mengatasinya, kita akan ketemu pada season berikutnya. Bye.